Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Ini terkait kasus percabulan yang ikut menyeret nama besar Pondok Pesantren Sidikiyah yang cukup viral dalam sepekan terakhir ini ya. Sebenarnya saya nggak begitu tertarik untuk membahas persoalan ini. Tetapi melihat perkembangan informasi seputar persoalan ini, saya melihat sudah tidak sehat ya. Ada penggiringan opini yang menurut saya sudah keluar dari esensi persoalan yang sebenarnya dan sudah nggak sehat menurut saya. Sehingga saya memilih untuk diam. Tapi kali ini saya ingin mengutarakan pandangan saya terkait kasus tersebut. Yang pertama, saya beragama Kristen yang tentunya saudara-saudara juga bisa memahami bahwa saya tidak memiliki kepentingan apa-apa. Jadi kehadiran saya adalah untuk membela Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang. Memang dalam hal ini saya berbeda dengan beberapa teman-teman. Berbeda pandangan itu hal biasa, wajar. Saya hanya ingin mengutarakan pandangan saya yang mungkin positif dan berdasarkan logika yang sehat. Yang pertama, menurut saya kasus percabulan yang menyeret nama besar Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang ini sudah nggak sehat. Dan menurut saya sudah melenceng keluar daripada esensi persoalan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang melakukan tindak kejahatan adalah oknum. Yang kebetulan saja adalah anak kiai pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah. Kenapa kasus ini sampai mengancam keberadaan Pondok Pesantren Sidikiyah? Ini patut menjadi tanda tanya menurut saya. Bahkan saya lihat sebuah link berita bahwa Kementerian Agama Jawa Timur sudah mencabut izin operasi Pondok Pesantren Sidikiyah tersebut. Ini aneh. Belum ada keputusan hukum positif. Tapi pondok pesantrennya, izin operasi pondok pesantrennya itu sudah dicabut. Ada apa? Ini patut menjadi tanda tanya untuk kita analisis lebih jauh. Jadi saya melihat kasus percabulan anak seorang kiai yang juga menyeret nama besar Pondok Pesantren Sidikiyah enggak sehat dan sudah melenceng jauh daripada esensi persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita amati apakah kasus ini benar-benar murni, berdiri secara mandiri, ataukah ada keterkaitan dengan persoalan lain. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Apakah kasus ini mencuat ke publik secara tiba-tiba menjadi kasus tunggal? Enggak ternyata. Ya kan? Sebelum kasus percabulan ini mencuat, ada sengketa perebutan hak warisan. Nah, ini menarik sekali kan? Jadi kasus ini tidak berdiri sendiri. Kasus ini tidak mencuat begitu saja dan menghebohkan jagat Nusantara. Ada hal yang terjadi terlebih dahulu sebelum kasus percabulan ini mencuat. Jadi inti pada poin kedua ini bahwa saya melihat kasus ini tidak berdiri sendiri, sehingga saya menyimpulkan bahwa kasus ini tidak murni kasus percabulan. Ada kasus lain yang menjadi pemicu daripada kasus percabulan yang saat ini mencuat dan menghebohkan jagat Nusantara.
Yang ketiga, pelaku kejahatan adalah oknum. Kenapa tiba-tiba pondok pesantren ikut terancam, bahkan izin operasinya itu dicabut oleh Kementerian Agama. Nah, sekaligus saya ingin meminta kepada Menteri Agama, Gus Yakut, tolong ini dipertimbangkan dan dikaji kembali. Kok kesannya terlalu cepat mengambil kesimpulan dan keputusan. Pelaku kejahatan adalah oknum. Kenapa pondok pesantren ikut terancam, bahkan secepat itu izin operasinya dicabut? Apakah pondok pesantren tersebut merupakan markasnya teroris? Enggak. Bukan markas teroris. Bahkan pondok pesantren tersebut juga punya kontribusi yang luar biasa terhadap NKRI. Pondok pesantren tersebut adalah pondok pesantren yang nasionalis. Punya kontribusi besar juga terhadap bangsa dan negara. Dengar-dengar setiap 17 Agustus, pondok pesantren itu memprogramkan pembuatan rumah yang layak huni bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Jadi bukan hanya jiwa nasionalis, tetapi juga ada satu kontribusi nyata membantu masyarakat lemah. Pondok pesantren tersebut bukan markas teroris. Nah, kenapa kasus percabulan yang dilakukan oleh seorang oknum menyeret nama besar Pondok Pesantren Sidikiyah, memojokkan nama besar Pondok Pesantren Sidikiyah, bahkan berujung izin operasi Pondok Pesantren Sidikiyah dicabut? Ada apa? Ini juga patut menjadi tanda tanya untuk kita analisis bersama. Yang berikut, yang keempat. Apakah oknum pelaku adalah orang tua, kakek-kakek yang sudah tidak punya pesona lagi di mata para wanita? Enggak, dia orang muda. Dan menurut informasi yang saya dengar, yang saya dapat dari sumber yang dapat dipercaya, bahwa oknum yang diduga sebagai pelaku percabulan ini seorang primadona di kalangan kaum lelaki di Jombang. Jadi ini patut untuk kita analisis ya, saudara-saudara ya. Kalau sekiranya dia adalah seorang kakek-kakek yang sudah tidak punya pesona lagi di mata kaum hawa, dan atau tampang rupanya itu begitu jelek dan buruk sehingga tidak menarik bagi mata pandang kaum hawa. Tapi dia orang muda sama seperti kita, dia punya pesona, bahkan dia menjadi rebutan para wanita di Jombang. Nah, ini coba kita pikirkan ya, sebagai sesama laki-laki. Saya itu sangat mungkin melakukan tindakan asusila, tindakan tidak senonoh terhadap lawan jenis saya kalau saya nggak punya pesona dan tidak ada wanita yang tertarik kepada saya. Tapi kalau saya ada pada posisi di mana saya menjadi primadona di kalangan para lelaki dan kemudian saya menjadi rebutan para wanita, satu hal yang patut dipertanyakan ketika saya itu diduga melakukan tindak percabulan. Di antara beberapa poin yang sudah saya utarakan untuk dianalisis, yang paling menarik menurut saya untuk dibahas adalah kasus percabulan ini tidak berdiri sendiri. Kasus ini bukan kasus mandiri. Tidak tiba-tiba mencuat dan kemudian menghebohkan jagat Nusantara. Ada pemicunya. Sebelum kasus percabulan ini mencuat, ada terjadi sengketa perebutan hak waris. Ini yang menurut saya paling penting untuk kita cermati dan kita analisis secara jernih dan apa adanya. Saya pikir kalau saya sedang bersaing dengan seseorang, dengan saudara saya taruhlah, untuk merebut hak waris dari orang tua atau leluhur, maka dari kejujuran hati nurani saya
sudah pasti saya tidak akan objektif menyikapi dan menghadapi persoalan tersebut. Saya punya ambisi untuk menggapai, mendapat, dan menguasai hak warisan itu. Sehingga saya sama sekali tidak akan objektif. Setiap kesempatan, setiap isu, setiap situasi akan saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk menguntungkan pihak saya. Karena saya sedang beradu, karena saya sedang bersaing bagaimana supaya saya menjadi pemenang dalam sengketa perebutan hak waris. Sehingga saya sama sekali tidak akan objektif, sama sekali tidak akan bermain jujur. Tentu saja ada pemikiran-pemikiran, memikirkan langkah-langkah yang menurut saya itu akan sangat membantu pihak saya, meskipun itu adalah langkah yang tidak halal, cara yang tidak halal. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara, coba kita analisis persoalan kasus percabulan yang melibatkan nama besar Pondok Pesantren Sidikiyah ini dengan cara pandang yang jernih dan sehat. Mari kita memandang persoalan ini dari berbagai sisi dan gunakan logika yang sehat dan cara pandang yang jernih sejernih-jernihnya. Kalau sekiranya kasus tersebut berdiri sendiri, kasus yang mandiri, mencuat dengan begitu saja menjadi kasus tunggal, maka saya ikut mengakui kemurnian kasus tersebut. Yang terakhir, terkait video penghadangan para santri terhadap aparat kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap terduga atau tersangka. Ya, statusnya sudah tersangka ya. Saya melihat video tersebut, jejak digital tersebut ramai diviralkan ya. Yang jelas terbaca di sana bahwa ini merupakan suatu penggiringan opini ya. Ada upaya untuk membangun opini bahwa pihak pesantren itu sengaja mengumpulkan massa untuk melakukan penghadangan terhadap aparat. Padahal fakta lapangan tidak seperti itu. Memang benar ada massa yang bersikap dan bertindak menghadang aparat kepolisian ketika hendak melakukan penangkapan terhadap tersangka, tetapi massa itu tidak bergerak karena sengaja dikumpulkan untuk tujuan semata-mata menghadang aparat kepolisian. Enggak seperti itu. Ketika itu ada acara pelantikan di pondok pesantren. Otomatis ramai dong. Pondok pesantren besar ternama. Santri-santrinya ratusan ribu. Otomatis ramai dong ketika ada sebuah pegelaran acara di pondok pesantren tersebut. Sehingga sikap dan tindakan penghadangan terhadap aparat itu terjadi secara spontanitas dan bukan suatu hal yang disengaja, atau pondok pesantren itu sengaja mengumpulkan massa untuk melakukan penghadangan terhadap aparat kepolisian. Enggak seperti itu. Nah, ini juga menjadi satu dasar kenapa saya mulai menganalisis bahwa kasus ini tidak murni. Jadi kita harus memandang segala sisi dari persoalan ini secara jernih, sehingga kita dapat membangun suatu kesimpulan yang juga murni, jernih, tanpa terkontaminasi dengan sentimen tertentu. Sekali lagi saya ingin tegaskan kepada Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut bahwa tikus itu hama ya, mengganggu dalam rumah kita. Ketika hama itu hendak kita binasakan, apa dengan rumah-rumahnya kita bakar sekaligus? Enggak seperti itu. Saya belum pernah mendengar ada orang yang sangat bencinya dengan tikus yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dengan rumah-rumahnya dibakar sekaligus dengan tujuan untuk memusnahkan tikus. Enggak terjadi seperti itu. Kejahatan tetaplah kejahatan, dan pelaku kejahatan sewajibnya itu ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita.
Tetapi saya kira sangat tidak bijaksana kalau tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum tertentu turut menyeret nama besar pondok pesantren, mengancam operasi pondok pesantren, bahkan izin operasi pondok pesantren itu dicabut. Saya kira nggak sebegitunya, kecuali pondok pesantren tersebut merupakan markas teroris. Wajar. Ini bukan teroris yang ditangkap. Pelaku adalah oknum. Dan pondok pesantren adalah pondok pesantren. Ini dua hal yang berbeda, harus kita pisahkan. Agar supaya kita dapat melihat persoalan ini secara jernih dan apa adanya. Apalagi pondok pesantren Sidikiyah adalah pondok pesantren yang nasionalis dan juga punya kontribusi nyata untuk bangsa dan negara. Bahkan setiap acara 17 Agustus dari pondok pesantren ini memprogramkan pembangunan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, sehingga untuk semua pihak, buat Bapak Menteri Agama Gus Yakut, ya, buat Kementerian Agama Jawa Timur, buat bapak-bapak aparat kepolisian, saya bersuara sebagai rakyat Indonesia yang tidak punya kepentingan apa-apa dengan pondok pesantren Sidikiyah. Saya meminta agar semua pihak dapat melihat dan menyikapi persoalan ini secara jernih, secara objektif dan apa adanya, agar supaya penanganan kasus ini benar-benar berjalan dengan murni. Kalau terbukti oknum terduga benar-benar telah melakukan tindak kejahatan percabulan, wajib dihukum, wajib ditindak secara tegas berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Tetapi sangat tidak bijaksana ketika pondok pesantren yang nasionalis, yang juga punya kontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini, ikut terkena getahnya. Saya kira seperti itu. Saya Kristianto Yen Oni. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan utarakan di kolom komentar. Salam NKRI.